KBR Inspiratif Terpercaya. Kita masih di siaran Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh Habitat for Humanity Indonesia, dan kita membahas tema seputar konser amal bangun kembali NTT bersama Martia Litna, Communication Manager Habitat for Humanity Indonesia. Mbak Tia, kita tadi sudah membahas seputar bagaimana kondisi masyarakat di NTT yang terdampak badai Seroja dan bagaimana kepedulian Habitat for Humanity bagi mereka, dan kemudian mengadakan acara konser amal yang akan segera berlangsung di tanggal 6 Agustus ini. Kita akan memperbincangkan lebih banyak seputar konser amal bangun kembali NTT. Tapi sebelumnya kita angkat dulu telepon dari pendengar kita yang sudah masuk. Kita sapa, ada Ariel di Bogor. Halo, selamat pagi Ariel. Halo, selamat pagi. Iya, gimana nih, tertarik buat ikut menyaksikan konser ini atau ada komentar dan pertanyaan? Iya nih, kayaknya tertarik untuk ikut bantu. Pengen tahu dulu keadaan NTT di sana itu kayak gimana ya? Kayak apakah distribusi bantuan di sana juga susah untuk sampai ke ke keluarga-keluarga situ? Apakah jadi karena kerusakan yang jadi susah atau gimana? Saya pengen tahu distribusinya. Terus juga berapa lama lagi keluarga-keluarga ini bisa keluar dari tenda pengungsian ini dan balik lagi ke rumahnya masing-masing. Saya pengen tahu itu aja. Oke, terima kasih banyak Ariel di Bogor, dan langsung saja ditanggapi Mbak Tia seputar pertanyaan tadi seputar tentang distribusi yang pertama ya, distribusi bantuan mungkin. Makasih Mas Ariel di Bogor untuk pertanyaannya. Mungkin kalau kita bicara April lalu gitu ya, distribusi memang pasti ada kendala atau tantangannya begitu ya, karena ada jalan yang rusak, jalan tutup, dan yang lainnya gitu. Tapi kita percaya sih kalau untuk saat ini perlahan NTT juga udah mulai bergerak lagi gitu ya. Tapi tentu saja memang kebutuhan masih sangat banyak, utamanya terkait hunian gitu ya, karena kalau hunian dan yang lainnya itu pasti harus kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan juga lembaga lain yang bisa saling membantu bersama-sama gitu. Nah, kalau ditanya tadi berapa lama mereka bisa kembali ke rumahnya, ini pertanyaannya saya juga punya pertanyaan itu gitu ya, tapi kalau kita mau jawab itu agak itu sulit untuk dijawab. Kenapa? Karena pertama, banyak dari mereka yang rumahnya juga udah nggak ada, jadi mau balik kemana nih gitu kan. Mereka nggak tahu harus pulang kemana karena rumah mereka sudah tidak ada. Terus yang kedua ya tentu saja semakin banyak orang yang membantu dan menaruh perhatian dan mengupayakan bersama-sama gitu untuk rumah bagi mereka, pastinya pemulihan ini akan semakin cepat terjadi gitu. Kalau semakin banyak yang berkontribusi untuk pengadaan rumah bagi mereka gitu. Karena untuk saat ini kondisi keluarga di sana itu pertama memang dari awal juga mereka bukan berangkat dari masyarakat yang benar-benar mampu begitu ya, masyarakat yang sederhana, sehingga badai ini pun bukan hanya merusak tempat tinggal mereka, tetapi juga merusak banyak aspek kehidupan yang lain seperti tanah mereka atau ladang mereka yang biasa menjadi sumber penghasilan, itu sempat akhirnya mereka ladangnya semua terendam banjir gitu, sehingga yang mau dipanen sudah tidak ada, untuk memulai lagi memulai lagi menanam mereka tidak punya modal karena yang kemarin juga hasilnya tidak ada gitu. Jadi ini memang sangat kompleks sekali gitu ya badai ini gitu, atau setiap bencana sebenarnya memang sangat kompleks efeknya kepada kehidupan. Dan satu hal yang kami percaya sebagai sebuah lembaga kemanusiaan adalah pada saat semakin banyak tangan yang bekerja bersama dan memberikan perhatian bagi kebutuhan saudara-saudara kita di NTT, maka semakin cepat pula mereka bisa pulih dari dampak bencana yang mereka alami. Begitu. Iya, jadi memang harapannya bisa secepatnya mereka kembali lagi
ke rumah gitu ya, bisa punya rumah yang baru dan kita juga bisa ikut membantu mereka. Uluran tangan kita sangat berarti, kita bisa saling membantu supaya masyarakat di NTT bisa punya rumah kembali setelah mereka selama 3 bulan ini berada di tenda-tenda ataupun tempat pengungsian. Nah, kalau untuk kebutuhan para korban bencana di NTT ini sekarang apa aja sih yang mereka butuhkan, Mbak Tia? Kalau untuk mereka yang di pengungsian gitu ya, Mbak? Iya. Mm-mm. Saat ini bentuk pengungsian mereka kan tadi ada di tenda, ada yang tinggal menumpang ke keluarganya gitu ya. Ada juga yang mereka di pondok-pondok. Nah, yang paling penting sih untuk saat ini mereka tentu saja membutuhkan fasilitas untuk kehidupan sehari-hari gitu ya, seperti air bersih gitu, terus tempat perlindungan seperti misalnya terpal dan yang lainnya gitu. Waktu awal-awal kan seperti itu. Nah, untuk saat ini sih yang mereka butuhkan tentu saja pengadaan tempat tinggal itu gitu. Karena rumah merupakan kebutuhan mendasar bagi mereka yang terdampak bencana. Karena disitulah atau tempat tinggal adalah tempat pertama atau titik awal mereka memulai proses pemulihan pasca bencana. Sehingga pada saat rumah bisa menjadi perlindungan, tempat berteduh, tempat beristirahat untuk mereka memulihkan tenaga atau menjaga kesehatan mereka gitu ya, terutama di masa pandemi seperti ini, supaya mereka tetap fisiknya tetap kuat sehingga mengupayakan atau berusaha kembali dalam hal bekerja dan yang lainnya itu mungkin untuk dilakukan. Kalau mereka sudah tidak punya tempat tinggal, kondisi badannya sakit, akhirnya mereka pun tidak bisa memperjuangkan kehidupannya begitu. Jadi untuk saat ini kebutuhan mereka adalah tempat tinggal yang layak seperti itu. Jadi memang fokus utamanya dari Habitat for Humanity dalam mengadakan konser amal ini adalah untuk membangun rumah layak bagi para korban badai Seroja yang kehilangan tempat tinggalnya. Nah, untuk konser amal ini sendiri berapa sih target donasi yang akan terkumpul? Iya, kami berharap sebenarnya bisa membantu setidaknya di kali ini gitu ya, kita bisa sama-sama membantu pembangunan 100 rumah bagi 100 keluarga gitu ya di area yang kita akan tuju atau kita akan bangun itu di Kabupaten Kupang, tepatnya di Kelurahan Oesao dan Kelurahan Naibonat. Karena kenapa Kabupaten Kupang? Karena menurut data yang kami jadikan sumber untuk assessment gitu ya, di mana kami akan bergerak pertama kali, area ini adalah area yang kehancuran rumah secara berat gitu, bahkan sampai hilang itu cukup tinggi gitu, ribuan rumah hilang gitu. Artinya ada banyak keluarga yang benar-benar tidak memiliki tempat tinggal saat ini gitu. Jadi kita fokus di sana dan kami sih berharap kita bisa sama-sama mengumpulkan sekitar 7M gitu kali ya untuk bisa memenuhi pembangunan ini gitu sehingga mereka bisa tinggal di rumah yang layak. Iya, jadi memang rencananya akan membangun setidaknya ada 100 rumah tadi ya untuk keluarga yang rumahnya hancur karena di daerah Kabupaten Kupang ini banyak rumah yang mengalami rusak berat ya. Dan lewat konser amal ini Habitat for Humanity juga ingin menyediakan rumah layak bagi korban bencana di NTT. Seperti apa rumah layak yang akan dibangun? Iya, jadi kalau rumah-rumah Habitat punya standar rumah layak gitu ya. Yang pasti rumah itu harus memiliki fondasi yang kuat gitu, dan tentunya sumber air bersih, sanitasi itu adalah fasilitas dasar yang harus dimiliki dari sebuah rumah. Kemudian tentu saja ada ruang-ruang yang terpisah gitu, kamar-kamar gitu, sehingga ada pembedaan kamar orang tua dan anak misalnya seperti itu, kamar mandi dan ventilasi yang baik. Itu adalah standar rumah layak yang pasti harus menjadi dasar bagaimana Habitat membangun rumah bagi mereka yang membutuhkan gitu. Dan di Habitat ini pastinya juga pembuatan hunian baru bagi para korban bencana ini dengan tim arsitek yang ahli ya dalam pembuatan bangunan ya. Iya, iya. Ya, tim Habitat itu
terdiri dari banyak teman-teman yang memang latar belakang pendidikannya arsitektur, kemudian teknik sipil gitu, sehingga kita bekerja dengan teman-teman yang memang ahli di bidangnya dan terus berupaya untuk mengembangkan bagaimana cara kita membangun rumah yang aman bagi bencana gitu ya. Tapi kan bencana macam-macam nih, Mbak Ines gitu ya, dan teman-teman semua. Jadi saat ini kita mengupayakan rumah-rumah yang dibangun itu pasti aman terhadap at least gempa gitu ya. Karena Indonesia sebagai negara yang terletak di Ring of Fire, gempa adalah menjadi bagian kita sehari-hari gitu. Nah, tapi kan kita lihat beberapa tahun terakhir kita pun akhirnya menjadi ada area-area yang juga perlu siap untuk menghadapi bencana-bencana seperti badai Soroja ini gitu ya, siklon tropis gitu. Sehingga itu pun yang sedang kami upayakan bagaimana Habitat juga bisa membangun rumah-rumah yang bukan tahan terhadap ya, tapi aman gitu, sehingga memberikan waktu kepada keluarga yang tinggal di dalamnya. Apabila bencana itu terjadi, mereka punya waktu untuk setidaknya menyelamatkan diri, bukan akhirnya rumah malah menjadi ancaman buat mereka di saat bencana itu terjadi. Iya, begitu. jadi Itu yang membuat sedang kami upayakan. rumah yang aman ya, ini juga bisa mengantisipasi kemungkinan adanya bencana di masa yang akan datang. Iya. Oke, Mbak Tia, kita akan lanjutkan lagi obrolan kita seputar membangun kembali NTT